Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin channel Podhead. Di channel ini aku suka ngetes alat-alat untuk podcasting dan juga untuk home recording. Jadi kalau kamu suka topik-topik kayak gini, jangan lupa subscribe channel YouTube Podhead dan follow juga di Instagram @podhead.id. Di video kali ini aku mau ngebahas microphone VideoMic NTG. Ini tuh setauku on-cam microphone keluaran dari Rode yang harganya paling mahal ya, di 3,7 juta rupiah. Sekarang tuh udah ada versi yang lebih baru nih dari ini, yaitu VideoMic Go 2. Nah, kalau itu harganya lebih murah, jadi di kisarannya 1,4 juta rupiah. Nanti di akhir video aku akan bandingin nih suara dari VideoMic NTG ini sama VideoMic Go 2 yang sampel suaranya udah aku ambil dulu sebelumnya. Ntar coba kita sama-sama dengerin bedanya. Sekarang sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu nih buat teman-teman dari MPP yang udah minjemin VideoMic NTG ini buat aku cobain. Kalau misalnya ada dari kamu yang nanti tertarik untuk beli mikrofon ini atau mungkin mau tahu produk-produknya Rode yang lain, ntar linknya akan aku taruh di deskripsi video ini. Terus jangan lupa untuk follow mereka di Instagram @rodemic.id. Kalau beli mikrofon ini, kamu tuh udah akan dapetin kabel TRRS dari 3,5 ke 3,5 mili, kabel USB-C ke USB-A, kamera shock mount tripod, dan juga dapetin foam windshield. Jadi di sini aku mau run through dulu aja speknya. Yang pertama, mikrofon ini tuh chargeable ya. Jadi dia punya battery life selama 30 jam. Cuman aku nggak tahu nih, untuk dapetin 30 jam itu dia harus dicas berapa lama. Kemudian yang kedua, dia tuh punya auto sensing input. Jadi mikrofon ini tuh bisa tahu ya ketika kita nyolok dia tuh ke kamera atau ke smartphone. Kemudian yang ketiga, safety channel. Jadi ketika lagi rekaman, mikrofon ini tuh secara otomatis akan ngerekam 2 track yang terpisah. Terus di mana satu tracknya itu tuh besaran suaranya lebih kecil dari track yang satunya lagi. Sebenarnya ini tuh buat jaga-jaga ya ketika kita lagi rekaman, misalnya ternyata audionya tuh clipping, jadi kita udah punya backup audio track satu lagi yang besaran suaranya tuh lebih kecil supaya kita bisa boost nanti di post production. Yang berikutnya highly directional. Kalau ini tuh berarti si mikrofonnya tuh fokus banget ke sumber suara yang dia arahkan. Yang fitur berikutnya ini USB audio compatible. Jadi selain dia ini on-cam microphone, karena ada USB-C ke USB-A cable, kita tuh bisa pakai dia untuk rekaman langsung dicolok ke komputer kayak yang sekarang lagi aku lakukan nih. Terus ketika kita lagi pakai dia untuk dicolok ke komputer, nah ada output yang 3,5 mili itu bisa dipakai untuk kita colok headphone ke situ supaya pas lagi rekaman kita tuh tetap bisa zero latency monitoring. Nah, fitur berikutnya yang penting juga nih, yaitu Precision Gain Control. Jadi di bagian bawah mikrofonnya ini ada tombol nih yang bisa diputer-puter biar kita bisa ngatur besaran suara kita. Jadi bisa diputer untuk suara yang lebih besar ataupun juga mengecil. Cuman sepertinya tombol ini bisa dipakai ketika dia lagi jadi on-cam microphone ya. Kalau lagi dicolok ke komputer itu nggak bisa, tapi kita tetap bisa ngatur volume suaranya itu dari DAW-nya itu juga bisa. Fitur ini juga yang nggak bisa kita temukan nih di VideoMic Go 2 dan tentunya memang disengaja pastinya ya karena kan harganya juga nggak nyampe setengahnya. Nah, kalau ngelihat dari bodinya nih, bodinya terbuat dari metal, terus di dalam bodinya ini ada 2 tombol nih. Tombol yang atas itu tuh ada fitur untuk high pass filter di 75 sama 150 Hz dan juga ada boost. Kemudian tombol yang bawahnya ini fitur pad -20, terus juga ada safety channel. Nah, kalau tombol yang bawah ini ditekan lama, itu tuh untuk on off button. Terus, opsi-opsi ini tuh juga bisa digabung ya. Jadi, kalau misalnya kita mau pakai high pass filter digabung sama pad, itu tuh bisa. Nah, fitur ini juga nih yang nggak bisa kita temuin di VideoMic Go 2. Tapi sekali lagi ya itu wajar banget karena harganya jauh lebih murah. Cuma sekarang aku nggak akan ambil sampel suara yang macam-macam ya. Jadi aku akan ambil suaranya tuh yang flat aja. Mungkin memang kedengarannya kurang konvensional ya ketika aku pakai mikrofon ini tuh untuk podcasting ataupun untuk spoken word gitu ya. Cuman aku penasaran aja sih kira-kira suaranya bakalan kayak gimana kalau misalnya memang dipakai untuk keperluan kayak gitu. Jadi coba mari kita sama-sama dengerin nih suaranya seperti apa. Seperti biasa aku akan mulai dari test of axis rejection-nya dulu ya. Ini aku ngomong dengan mikrofon ada di hadapanku dari tadi ya, kamu bisa dengar suaranya seperti ini. Kemudian sekarang kalau aku putar dia 90 derajat nih, suaranya jadi seperti ini, kamu bisa dengar. Terus sekarang aku putar dia lagi 180 derajat, suaranya jadi seperti ini.
Kemudian sekarang aku putar lagi, dia balik ya ke 90 derajat. Mikrofonnya ada di sampingku, suaranya seperti ini. Dan sekarang mikrofonnya udah ada di hadapanku lagi. Selanjutnya kita tes untuk proximity effect-nya. Ini aku ngomong dengan mikrofon jaraknya 5-6 cm dari mulutku, suaranya seperti ini. Kemudian kalau misalnya aku deketin banget suaraku ke mikrofon nih, suaranya jadi seperti ini. Kita tes juga untuk plosive-nya ya. Ini aku pakai si foam windshield dulu. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Sekarang kita copot foamnya. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Sekarang aku mau ambil sampel suara dari video mic NTG ini, kemudian abis itu aku juga akan tampilin sampel suara dari video mic GoTo ya, biar kita bisa sama-sama dengerin nih beda suara dari kedua mikrofon ini kayak gimana. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Itu dia tadi pembahasan mikrofon video mic NTG. Seperti yang tadi aku udah bilang, ini on-cam mikrofon yang speknya tuh sepertinya paling tinggi ya. Sekarang aku jadi penasaran nih, kira-kira kayak gimana sih on-cam mikrofon ini kalau dibandingin sama mikrofon shotgun yang di atasnya ya. Kayak misalnya NTG 2, NTG 3, NTG 4, dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira tuh kayak seberapa jauh sih bedanya nih dari yang on-cam mikrofon sampai yang professional level. Mungkin nanti aku akan coba pinjam ke teman-teman dari MPP kali ya, biar kita bisa sama-sama tahu nih bedanya kayak gimana. Kalau misalnya kamu setuju, nanti kasih komen juga di bawah ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka topik-topik kayak gini, jangan lupa subscribe channel YouTube Pothead, kemudian tekan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru, dan follow juga di Instagram @pothead.id. Sampai jumpa lagi. Dadah!